Halo semuanya, bersama di channel EGOSmart. Di video ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi EGOSmart dan juga menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi EGOSmart. Langsung saja kita mulai. Ini adalah halaman login aplikasi EGOSmart. Jika Anda belum memiliki akun, silakan Anda melakukan pendaftaran. Sebelum melakukan pendaftaran, silakan Anda setuju kebijakan privasi terlebih dahulu. Ini Anda klik saya setuju kebijakan privasi. Selanjutnya Anda klik daftar di sini pada bagian bawah halaman login. Nah, ketika muncul dialog seperti ini, silakan Anda klik allow. Lalu klik lagi daftar di sini. Silakan isi form pendaftaran dengan lengkap. Setelah form pendaftaran diisi dengan lengkap, silakan Anda klik daftar. Anda akan langsung dibawa masuk ke halaman perizinan hak akses. Sebelum menggunakan aplikasi EGOSmart Pos Kasir ini, Anda harus mengaktifkan hak akses terlebih dahulu. Selanjutnya, klik saya setuju ketentuan EGOSmart, lalu buka EGOS Pos Kasir, lalu masuk. Anda akan dibawa ke halaman etalase offline. Di sini nanti akan tertampil data-data produk Anda. Yang selanjutnya dapat Anda melakukan pencatatan untuk penjualan ke customer Anda. Untuk langkah awal, kita harus mengisi data produk terlebih dahulu. Silakan buka menu dengan geser dari pinggir ke kanan. Lalu pilih data produk barang. Nah, kita contohkan untuk menambah produk barang, silakan klik pojok kanan atas tanda plus. Nah, misalnya kita bikin produk mie instan. Ini pilih kategorinya, ini berhubung kategori masih kosong, silakan tambah kategori, misalnya sembako. Nah, ini untuk kode kita isikan sembarang dulu aja. Unitnya piece, ini untuk satuan barangnya. Harga dasarnya misalnya 2000. Terus harga jualnya misalnya 2500. Keterangan bisa diisi atau bisa dikosongin juga nggak apa-apa. Ini tampil di penjualan, nanti akan tertampil di menu saat penjualan. Nah, tampil di pembelian ini tertampil jika di menu saat pembelian barang ke supplier. Lalu simpan. Nah, kita tambah stok. Ini misalnya kasih stok 1000, lalu tambah stok. Nah, kita sudah berhasil membuat satu produk barang bernama mie instan. Ini sudah tertampil di etalase offline. Kita juga dapat menambah barang dengan cara yang lebih cepat dengan menycan produk yang kita miliki dengan cara klik tombol barcode yang ada di atas daftar produk ini. Tetapi sebelumnya kita harus siapkan produknya terlebih dahulu. Misalnya ini saya contohkan. Nah, ini saya scan. Nah, barcode tidak ditemukan. Maksudnya tidak ditemukan di daftar produk Anda karena Anda belum menginputnya. Anda bisa cari di pustaka produk di EGOSmart. Tinggal pilih klik ya. Nah, ini akan otomatis muncul form yang berisi langsung namanya, produknya larutan kaki 3 jambu,
beserta kodenya. Di sini udah ada harga dasarnya, harga jual juga sudah ada. Nah, selanjutnya Anda tinggal sesuaikan dengan harga di toko Anda. Nah, sementara kita ini lakukan sesuai yang ada aja dulu, jadi tidak perlu dirubah. Lalu simpan. Misalnya ini stoknya 20. Nah, kita sudah menambahkan 2 produk. Nah, ini juga sudah tampil di etalase. Kita bisa mencoba melakukan transaksi penjualan. Misalnya ada customer membeli barang, misalnya membeli mie instan. Ini pilih beli, misalnya belinya 2, tinggal simpan. Selanjutnya misalnya larutan kaki 3, beli 1, tinggal simpan. Nah, setelah selesai semua yang dibeli, kita klik tombol keranjang yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini akan menampilkan daftar barang yang dibeli oleh customer. Anda bisa mengeditnya. Yang edit, ini kita bisa edit secara detail juga. Fungsi edit detail itu misalnya kita ingin merubah harga satuannya, atau ingin merubah jumlahnya, atau juga kita bisa memberikan nilai diskon untuk produk ini. Itu bisa kita lakukan di edit belanja. Kita juga di sini bisa mengeset customernya, misalnya si A, supaya kita terdata si customer A membeli produk apa saja gitu, kita bisa mengeset customernya. Tetapi sementara kita lewati, Anda bisa pelajari nanti satu persatu secara mandiri. Ini kita bisa memberikan diskon transaksi juga di sini. Misalnya kita kasih diskon 5% kayak gini. Nanti otomatis di sini akan tertampil diskon. Nah, kita bisa hapus diskonnya ini. Sementara hapus dulu. Nah, ini kita juga bisa memberikan pajak misalnya ini. Nah, ini otomatis kita memberikan pajak. Ya, sementara kita hapus dulu. Nah, kita juga bisa memberikan biaya pengiriman. Nah, ini misalnya biaya pengiriman 5.000 khususnya untuk yang toko online biasanya ada biaya pengiriman. Misalnya buat aplikasi ini buat mencatat penjualan toko online. Nanti akan tampil ini biaya pengiriman. Tapi sementara saya hapus dulu, silakan nanti Anda coba-coba sendiri. Ini pilih produk jika ingin menambahkan daftar produk lagi yang ingin dibeli customer, atau scan barcode juga sama fungsinya. Ini Anda bisa mengedit nomor transaksi, catatan transaksi, tanggal transaksi, terus alamat pengiriman, catatan pengiriman, atau nomor prefix dari nomor transaksi ini. Ini nomor transaksi yang di atas ini yang INV1. Ini ada data antrian, data transaksi, dan data transaksi customer. Ini menampilkan data-data yang misalnya kita sudah simpan transaksinya. Ini kita bisa share struknya, atau print struknya, atau print alamat, atau print invoice. Nanti silakan Anda coba-coba sendiri ini. Ini contohnya invoice nota digital. Nanti Anda coba-coba sendiri, ini bisa. Saya memberikan tutorial secara singkat saja ini di halaman penjualan. Selanjutnya misalnya ini udah benar, yang dibeli customer ini sudah benar. Selanjutnya kita pilih bayar. Pilih bayar juga kita bisa melakukan pembayaran secara kredit. Kita tinggal pilih ini bayar secara kredit, tapi harus mengeset customer terlebih dahulu. Atau simpan ke antrian. Misalnya simpan ke antrian itu fungsinya jika customer ini ingin memilih barang lagi, tapi kita mau melayani customer lain, kita bisa sementara simpan ke antrian terlebih dahulu. Ini data nota penjualan ini. Tapi selanjutnya kita lakukan bayar secara tunai terlebih dahulu. Ini kita bayar secara tunai. Misalnya uang dari customer 10.000, kita ketikkan 10.000.
Lalu ini simpan uangnya ke kas, ini simpan ke cashbox, lalu simpan. Nah, selesai ini uang kembaliannya 300, kita bisa print through ke printer Bluetooth. Tapi sementara karena ini kita belum set printernya, kita lewati saja, ini tinggal kita selesai. Nah, nanti di data persediaan, data stoknya akan berkurang. Ini sudah berkurang, kita juga bisa melihat riwayat stok. Nah, ini juga nanti ada di laporan umum, ada laporan harian. Kita ada penjualan. Misalnya labanya tertampil nih. Seperti itu. Kita juga bisa untuk input data produk juga bisa langsung di halaman pembelian ke supplier. Misalnya kita kan nggak nginputin satu-satu, tiba-tiba ada produk baru, kita bisa langsung input di pembelian dari supplier. Caranya ini masuk ke transaksi produk, terus pembelian. Ini tinggal kita scan barcode-nya. Ini ada pilihan scan barcode. Tapi kita udah siapkan produknya yang kita beli gitu. Ini tinggal kita scan. Nah, ini misalnya kita ini. Nah, ini produk tidak ditemukan karena ini produk yang ini kita produk baru, belum kita data di data produk. Nah, ini produk barcode tidak ditemukan. Selanjutnya kita cari secara online di pustaka produk. Ya, pilih ya. Nah, ini tadi saya scan produk Buy Fresh. Nah, di sini kebetulan udah langsung datanya masuk, ada harga dasar. Nih, kita selanjutnya simpan. Nah, kita jumlahnya misalnya beli misalnya 10, lalu simpan. Nah, udah. Nah, lalu bayar. Nah, selesai. Ini kita melakukan transaksi pembelian dari supplier. Nah, nanti data produk otomatis sudah ada produk baru namanya Buy Fresh yang tadi. Gitu. Nah, seperti ini udah ada 3 produk. Nah, itu penjelasan tutorial secara singkat. Jadi pertama menggunakan aplikasi, silakan isi data produknya. Setelah isi data produknya, Anda sudah bisa melakukan transaksi. Tapi selanjutnya untuk dilengkapi, Anda bisa mengisi pengaturan aplikasi. Ada pengaturan umum, pengaturan sistem, dan lain-lain. Saya akan jelaskan satu-satu dari awal tentang fitur-fitur EKIOS Smart. Yang pertama, langsung saja ini halaman home ini akan menampilkan informasi-informasi yang mungkin Anda butuhkan dari kami, atau juga Anda dapat posting tentang informasi usaha Anda yang akan dilihat oleh follower dari toko Anda. Di sini juga ada pengguna yang lain yang menggunakan aplikasi EKIOS Smart, di sini akan tertampil di sini. Anda bisa chat juga dengan pengguna yang lain melalui halaman home ini. Terus selanjutnya halaman etalase yang tadi sudah kita praktekkan. Yang selanjutnya ada transaksi produk. Di sini ada penjualan, tadi sudah pembelian, dan ini ada retur juga, retur penjualan, retur pembelian. Silahkan Anda pelajari sendiri, prinsip kerjanya hampir sama saat penjualan atau pembelian tadi. Di sini ada transaksi keuangan, ada pengeluaran. Pengeluaran itu ya misalnya pengeluaran yang ada di toko, Anda misalnya buat beli apa atau apa, pengeluaran Anda dapat catat di menu ini. Jadi ada transaksi keuangan, pengeluaran. Lalu ada pemasukan misalnya, tapi ini pemasukan di luar transaksi jual beli ya. Ini pemasukan misalnya Anda
jual kardus lah, kardus bekas itu bisa masuk ke pemasukan non penjualan dari jual beli yang di dalamnya ada modal gitu. Jadi Anda bisa masukkan di sini. Terus ada piutang. Nah, di sini piutang ini juga bukan piutang ketika menjual barang, tetapi di sini piutang yang tidak berhubungan menjual barang. Misalnya orang lain berhutang ke Anda bisa catat di sini di piutang, tinggal klik pojok kanan atas piutang, lalu Anda masukkan. Terus hutang, selanjutnya hutang ini misalnya Anda hutang ke bank atau hutang ke orang lain, Anda bisa catat transaksi keuangan hutang Anda di sini. Selanjutnya ada data order. Ini jika Anda order ke toko lain sesama pengguna aplikasi EQSmart akan tampil di sini data order Anda. Terus data produk tadi, ini kategori produk, Anda bisa bikin kategori sesuai kategori produk di toko Anda. Terus produk barang, tadi udah kita mencoba memasukkan produk barang. Produk jasa juga jika di usaha Anda menjual jasa, Anda juga bisa memasukkan di sini. Terus ada produk paket. Produk paket itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa produk jadi satu, atau bisa juga untuk membuat multisatuan. Nah, di sini saya contohkan misalnya kita bikin di kategori sembako namanya misalnya mie instan dus. Nah, misalnya kode juga kita sembarang aja. Harga jual misalnya 100.000 lah, gampangannya aja. Nanti kita bisa edit. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kita masuk ke halaman pengesetan produk paket. Nah, ini mie instan dus. Berarti dalam paket mie instan dus itu kita menambahkan produk di dalamnya mie instan satuan. Caranya dengan klik tombol pojok kanan atas. Nah, ini kita pilih mie instan. Ini yang mie instan satuan. Jika mie instan dus itu biasanya misalnya 40 piece. Lalu kita simpan. Tutup. Nah, ini. Jadi kita bikin produk mie instan dus. Di dalamnya ada produk mie instan satuan sebanyak 40. Nah, harga dasarnya 80.000. Nah, kita jual 100.000 tadi, kita set 100.000. Nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Nah, ini kita sudah bisa membuat satu buah produk paket mie instan dus. Dalam produk paket juga kita bisa membuat produk paket dari beberapa produk. Misalnya kita bikin namanya paket hemat. Nah, paket hemat misalnya kodenya pahe misalnya. Ini box misalnya kita harga jual sembarang aja dulu nggak apa-apa. 20.000 misalnya. Nah, dalam produk paket hemat ini kita misalnya masukkan mie instan sebanyak 5. Terus kita masukkan misalnya larutan kaki 3 sebanyak 3 misalnya, atau 2 aja lah. Nah, tutup. Nah, ini kita membuat satu produk paket hemat yang isinya mie instan dan larutan kaki 3 jagung. Nah, ini kita udah selesai. Kita bisa mencoba misalnya ini di paket hemat. Nanti kita lihat. Ini kan ada mie instan 5 dan larutan jambu 2. Kita coba saat penjualan
Nanti stok akan berkurang sesuai nilai item produk paket di dalamnya. Ini kita cek dulu stoknya, misalnya ini mie instan kan ada 998 dan larutan jambu ada 19. Kita misalnya lewat etalase, kita ini paket hemat, kita misalnya jual ini, simpan. Nah, kita misalnya ini bayar, ya simpan, selesai. Nah, ini di tata stok yang larutan kaki 3 yang tadinya 19 jadi 17. Yang ini tadinya berapa tadi? Ini jadinya mie instan juga berkurang sesuai nilai paket yang ada tadi di dalam produk paket. Kita juga bisa melihat riwayat stoknya ini. Nah, ini ada penjualan produk paket sebanyak 5 piece. Nah, itu tadi sampai di fitur produk paket. Nah, ini tadi urutannya udah kategori produk, produk barang, produk jasa, produk paket, terus ada pustaka produk. Di sini ada daftar produk-produk yang bisa Anda masukkan sebagai acuan di toko Anda. Ini ada daftarnya. Anda bisa pilih dan bisa masukkan ke data produk Anda. Ini juga bisa sebagai cara cepat untuk menginput data produk. Anda bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya ini data produk sudah. Data persediaan ya ini yang menampilkan stok. Ini Anda bisa nambah stok, kurangi stok ataupun edit stok. Atau di sini ada juga fitur stock of name. Fitur stock of name di sini itu ya untuk mengecek stok di toko Anda. Ini kalau udah di halaman stock of name misalnya ini kita cek larutan kaki 3 jambu. Oh, setelah dicek ternyata benar, Anda tinggal cek oke stok ini. Nanti ini daftar larutan jambu akan dihapus dari daftar stock of name supaya Anda tidak mengecek 2 kali dari daftar stock of name ini. Jadi ini kalau udah terhapus semua kayak gini. Ini saya set oke, cek stok oke semua ini. Berarti proses stock of name udah selesai semua. Jadi jangan sampai ada produk yang dicek 2 kali, itu tidak terjadi kalau menggunakan fitur stock of name ini. Ini udah riwayat stok ya, riwayat bertambah dan berkurangnya stok produk Anda. Ini ada pengaturan harga. Pengaturan harga ini adalah ada diskon promo. Diskon promo itu digunakan saat misalnya momen hari raya atau tahun baru. Misalnya kita bisa memberikan diskon promo, misalnya untuk buy fresh misalnya ini diskon 5%. Nah, nanti di etalase produk buy fresh nanti di sini diskon 5%. Ketika kita beli ini otomatis nanti di sini ada buy fresh diskonnya 5% seperti itu. Ini pengaturan harga diskon promo tadi. Terus ada diskon belanja. Diskon belanja ini digunakan misalnya memberikan diskon berbeda-beda. Misalnya jika customer membeli, ini saya contohkan mie instan lah. Kita berikan diskon belanja untuk mie instan. Misalnya kita bikin jika customer membeli sebanyak sejumlah 10, maka misalnya diskonnya 5%. Nah, kita di diskon belanja ini kita memberikan aturan diskon kepada suatu produk. Lalu kita misalnya jika customer membeli 20 biji, kita kasih diskon misalnya 10%. Nah, ini kita ada 2 aturan diskon. Ini nanti otomatis ketika kita melakukan penjualan. Jadi otomatis akan diberikan diskon sesuai pengaturan diskon belanja ini.
Nah, itu fitur diskon belanja. Nah, level harga di sini misalnya kita memberikan harga yang berbeda-beda nih. Ada misalnya harga reseller atau mungkin harga apa, kita bisa set di sini. Patokan buat patokan harga. Misalnya beverage kita untuk harga reseller misalnya gini. Misalnya harga reseller kita kasih 10.500. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa, ini ada level harganya. Ini level harga muncul saat misalnya kita beli ini beverage mana? Ini kita pilih detail. Di sini kita bisa lihat level harganya. Ini harga asli, harga reseller. Kita bisa pilih level harganya. Itu level harga sudah. Selanjutnya pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan di sini ada penambahan saldo. Nah, ini kita untuk mengisi saldo misalnya kas. Ini misalnya kita mau memasukkan modal ke toko misalnya 1 juta. Ya gitu. Ini penambahan saldo untuk keuangan kita, misalnya kas kita masukkan uang 1 juta ya gitu. Nah, ini pengurangan saldo misalnya kita mengambil uang dari toko misalnya buat kita biaya pribadi, kita bisa masukkan pengurangan saldo di sini. Berarti kita kalau pengurangan saldo di sini sama aja kita mengambil modal dari toko Anda gitu, toko kita lah. Gitu. Jadi kita mengambil modal, sama saja pengurangan saldo. Kalau penambahan saldo itu menambah modal, pengurangan saldo yang mengurangi modal. Ini untuk pengaturan keuangan. Terus pemindahan saldo, misalnya kita mengambil saldo dari bank dipindahkan ke kas toko gitu. Kita melakukannya di pemindahan saldo ini. Misalnya kan ada kita jualan online gitu, kita bayarnya mereka lewat bank, kita bisa memasukkan saldo di bank dipindahkan ke saldo kas di toko. Ini melalui pemindahan saldo. Selanjutnya cashbox. Cashbox itu ya kita tempat menyimpan uang kita gitu. Ini ibaratnya pengelompokan. Di sini kita misalnya bisa menambahkan cashbox misalnya uang cadangan gitu. Nah, ini uang cadangan kita bisa nambahkan. Jadi cashbox itu tempat kita menyimpan atau mengelompokkan uang yang ada di toko kita. Itu cashbox. Terus di sini ada arus uang. Arus uang adalah ya arus keluar masuknya uang pada toko kita gitu. Di sini akan tercatat. Ada penjualan atau pembelian pun nanti akan tercatat di sini. Arus uang masuk berapa, keluar berapa, saldo berapa, di sini akan tertampil gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini udah arus uang. Selanjutnya data kontak. Ini Anda bisa mencatat data customer maupun data supplier Anda di sini. Terus di sini ada data kredit. Tadi kan di sini transaksi keuangan ada piutang dan hutang. Itu berbeda dengan piutang dan hutang di sini. Kalau di sini adalah piutang penjualan. Nanti kalau Anda jual secara kredit, data piutangnya akan masuk di sini. Di halaman piutang penjualan. Lalu jika Anda melakukan pembelian secara kredit, data hutang Anda akan masuk di sini, di hutang pembelian. Selanjutnya ada laporan umum, ada harian, bulanan, tahunan, atau periode. Laporan periode ini bisa Anda gunakan misalnya Anda ingin tahu periode per minggu, ya tinggal ini nanti
set tanggalnya itu 7 hari. Tanggal awal, ini tanggal awal, ini tanggal akhir. Tinggal Anda set selama 7 hari. Nanti jadi Anda bisa tahu laporan periode mingguan, atau berapa hari pun Anda bisa tahu laporannya di laporan periode. Ini udah laporan umum. Terus laporan keuangan. Ini ada saldo harian. Dari saldo harian di sini ya mencatat perubahan uang keluar masuk di hari itu. Misalnya kayak kas ya gitu. Misalnya bank, nanti tertampil di sini ada saldo harian, saldo bulanan, saldo tahunan. Di sini juga ada total saldo. Total saldo itu yang merekap seluruh total saldo di usaha Anda. Ini ada kas, nilai produknya, nanti ada total nilai usaha atau aset, bisa dibilang aset usaha Anda nanti tertampil di sini. Di sini nilai produk adalah nilai stok dikalikan harga dasar. Jadi semua nilai stok di toko Anda dikalikan harga dasar produk Anda itu akan menghasilkan nilai produk. Dan kas tentunya uang catatan di kas Anda. Ini nanti jika ada piutang, hutang juga akan tercatat di sini dan akan dijumlahkan jadi total nilai usaha. Ini ada di total saldo. Nilai usaha ini nanti rekapan nilai usaha Anda. Ini udah laporan keuangan, ada laporan transaksi. Nah, ini ada laporan transaksi, ada invoice-nya, Anda bisa lihat misalnya ini. Anda bisa print ulang atau share atau kirimkan ini, Anda bisa. Ini ada laporan transaksi, ada harian, bulanan, pembelian juga ada gitu. Selanjutnya ke pengaturan aplikasi. Silakan diisi ini sebelum Anda menggunakan secara serius. Anda isi nama usaha Anda, tentang usaha Anda, pemilik, ini silakan diisi secara lengkap, isi pengaturan umum. Terus pengaturan sistem saya jelaskan satu-satu. Ini ada default cash box, adalah default kita menyimpan saat transaksi. Nah, ini ada jatuh tempo kredit, itu setting untuk misalnya kita melakukan penjualan atau penjualan secara kredit, itu kita set jatuh temponya ke 30 hari ini. Nah, selanjutnya ini ada pajak, kita bisa mengaktifkan pajak. Kalau ini kita aktifkan di sini, nilai pajaknya ini 10%. Nanti ketika setiap transaksi otomatis akan mengikut sertakan pajak tanpa kita set secara manual pajaknya. Ini kita bisa on kan, bisa off kan. Riwayat harga customer itu kita bisa menampilkan harga terakhir yang dibeli customer tersebut atas produk tertentu. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat harga terakhir yang kita berikan misalnya kepada customer A, B, C gitu. Misalnya kita memberikan harga berbeda-beda di setiap customer. Kita bisa mengaktifkan riwayat harga customer. Kalau mengaktifkan riwayat harga customer, ketika kita memilih produk, nanti produk yang tercatat dalam nota penjualan adalah harga terakhir customer membeli produk itu ke kita. Bisa saja itu harga berbeda dengan harga yang tertampil di etalase, karena ini diaktifkan. Gitu. Nanti kalau ini diaktifkan, acuan harganya akan mengacu ke pembelian terakhir customer tersebut membeli produk ke kita. Sebaiknya kalau Anda belum paham, ini tidak perlu diaktifkan riwayat harga customer. Dan riwayat harga supplier juga sama. Kita bisa tahu harga terakhir kita membeli produk. Kita tahu kadang kan ternyata suatu produk harganya melonjak. Kita tahu nih, oh dulu saya beli ke supplier ini berapa, kita jadi tahu.
Tapi sebaiknya di off kan saja kalau tidak benar-benar paham maksudnya. Ini notifikasi order itu nanti aplikasi mengaktifkan kalau ada order, kita notifikasinya akan muncul, notifikasi chat. QR kode nota digital ini bisa on kan off kan. Ini nota digital itu di sini. Misalnya ini. Nah, ini QR kode ini nih. Kita bisa on kan, bisa off kan. Misalnya kita off kan. Nah, ini QR kodenya nggak tampil. Itu fungsinya itu. Pengaturan sistem. Ini sudah QR kode ini. Nah, ini ada pengaturan sertakan berat produk. Ini kita bisa on kan. Kalau di on kan nanti saat kita mengisi di penjualan, saat kita mengisi di data produk, di sini nanti ada koloman berat produk dalam satuan gram. Ini sangat berguna untuk yang toko online. Toko online kan kadang untuk menghitung ongkos kirim itu kita membutuhkan berat produk. Nanti ini bisa diisi supaya nanti bisa mengkalkulasi berat barang yang akan dikirim. Itu di pengaturan sistem ini ada aktifkan berat produk. Nah, ini. Terus ini ada izinkan jual rugi. Kalau izinkan jual rugi ini di on kan, kita bisa mengeset harga jual di bawah harga dasar. Jadi kita bisa melakukan jual rugi. Misalnya mau ngabisin stok karena barang tersebut nggak muter, itu kita izinkan jual rugi agar kita dapat menjual di bawah harga dasar. Terus selanjutnya ada izinkan stok kosong. Nah, kalau izinkan stok kosong, meskipun stok di toko nggak ada, kita tetap bisa melakukan transaksi penjualan ini. Ini bisa di on kan, bisa off kan. Terus izinkan print sebelum disimpan. Ini kalau di on kan, misalnya kita di penjualan, ini ada perintah print stroke ini. Berarti ini kan belum disimpan, berarti itu diizinkan untuk melakukan print sebelum transaksi disimpan. Cuma kan kadang kalau dilakukan karyawan bisa saja untuk bikin nota fiktif ya gitu. Itu resikonya itu kalau izinkan print sebelum disimpan. Ini bisa di off kan kalau tidak ingin. Misalnya di off kan, ini tidak ada print stroke di sini di penjualan. Nah, ini izinkan print sebelum disimpan. Selanjutnya ada pilihan edit belanja setelah scan produk. Ini kondisinya langsung on. Ini maksudnya seperti ini. Misalnya kita scan produk ini di penjualan contohnya. Nah, kalau edit belanja setelah scan produk, ini akan otomatis tampil. Ketika habis scan, akan tampil untuk mengedit belanjanya. Tapi jika di off kan, misalnya ini saya hapus dulu. Ini pengaturan sistem. Misalnya ini kita off kan, kita scan lagi barcode. Nah, di sini kita nggak langsung ngedit belanja. Biasanya kan ada tipe pedagang yang di scan langsung satu-satu gitu, nggak langsung diedit dulu. Karena kalau langsung diedit kan jadinya lama, tiap scan ngedit. Kalau ini di off kan, ya tinggal scan aja. Maksudnya nggak diedit dulu. Kita scan semua selesai, baru nanti dieditnya
setelah semua barang di-scan. Itu maksud dari edit belanja setelah scan produk itu. Nah, ini ada fitur berbagi data antrian antar staf. Ini kan aplikasi nanti dapat diakses beberapa staf. Ini kalau di-on kan, nanti data antrian yang dilakukan oleh staf A bisa dibuka oleh staf B gitu. Ini bisa di-on kan, bisa di-off kan. Jadi nanti bisa berbagi data antrian. Cuma resikonya nanti kan kalau udah dibuka di staf B, staf A tidak bisa membuka seperti itu. Tapi kalau ini bekerja secara bersama-sama bisa. Ini data antrian berbagi data antrian antar staf ini di-on kan. Selanjutnya ini ada harga dasar dari stok rata-rata. Secara standarnya aplikasi EkyoSmart adalah menggunakan harga dasar mengikuti harga pasar, artinya maksudnya harga dasarnya sesuai harga terakhir membeli barang dari supplier. Jadi misalnya sebelumnya nyetok awal itu harga 10.000, ternyata nyetok kedua harga 12.000, maka harga awal itu diabaikan. Itu maksudnya harga mengikuti harga pasar. Tentunya dengan harga sistem stok seperti itu tidak akan memberikan perhitungan laba secara real, karena yaitu stok awal, harga dasar stok awal akan diabaikan dan yang digunakan harga terakhir membeli dari supplier. Agar lebih real bisa menggunakan sistem stok rata-rata. Ini bisa diaktifkan. Itu nanti harga real, tapi harga real dengan sistem stok rata-rata baru dapat diperoleh ketika barang itu habis. Untuk pembahasan ini saya ada di video yang lain, ada membahas tentang sistem stok pada aplikasi EkyoSmart. Silakan Anda pahami tentang sistem stok itu. Nah, ini ukuran gambar produk ya, nanti untuk setting ukuran gambar produk. Ini kan produk bisa diberi gambar ini ukuran gambar ini nantinya. Nah, ini nanti ukuran gambar dari produk itu tadi di pengaturan sistem yang paling bawah ini. Sebaiknya ukuran itu yang kecil, karena kalau makin besar akan memakan memori di HP Anda, memakan space memori di HP Anda. Nah, itu udah semua pengaturan sistem. Ini pengaturan rekening. Ini untuk di invoice nanti tampil untuk pembayaran, nama bank nomor rekening akan tampil di invoice yang Anda berikan ke customer Anda. Ada pengaturan dokumen, ini nanti header dari invoice nanti ada di sini di pengaturan header dokumen. Ada pengaturan struk, di sini nanti ada header di kertas struk, ini ada headernya, terus footernya ada terima kasih, misalnya ada footer lagi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, misalnya seperti itu bisa di sini. Ini pengaturan struk, pengaturan password. Ini pengaturan password admin, secara default admin. Ini password masuk ke aplikasi kasirnya. Ini bukan password untuk masuk ke sistem EkyoSmart. Ini beda. Kunci aplikasi, tanda tangan. Ini kita bisa memberikan tanda tangan misalnya di kertas struk, di nota digital misalnya ini. Misalnya penjualan ini, nanti ini diaktifkan dulu.
Nah, ini tanda tangan akan tertampil di sini nih. Terus logo usaha, ya tinggal logo usahanya Anda. Logo stroke itu nanti yang ada di header kertas truk. Misalnya Anda ingin menampilkan gambar di logo truk belanja. Reset data ya untuk mereset data. Terus menu aplikasi buat off kan, misalnya aplikasinya kan kepanjangan, misalnya ini aplikasi transaksi keuangan jarang dipakai, misalnya kita bisa off kan supaya nggak terlihat menunya kepanjangan. Bisa di on kan, bisa di off kan. Ini pengaturan aplikasi tadi, menu apa? Pengaturan printer ya, ini untuk mengatur koneksi. Misalnya di on kan, ketika ini di on kan otomatis ketika buka aplikasi otomatis akan mengonkan Bluetooth. Nah, ini otomatis membuka cache driver. Kalau printernya ada fitur connect ke cache driver, nanti setelah print otomatis cache drivernya akan membuka. Nah, ini aktifkan USB OTG jika Anda menggunakan printer model USB, bukan printer Bluetooth. Ini harus diaktifkan di sini. Nah, kecepatan cetak OTG di sini bisa di-set karena ada jenis printer tertentu kalau kirim perintahnya terlalu cepat error. Nanti Anda bisa ngeset di sini kalau terjadi error saat print OTG ini di sini. Ini pengaturan koneksi, pengaturan printer, pengaturan terus pengaturan cetak struk. Ini nomor urut belanja bisa disertakan di struk, tapi kalau misalnya tidak membutuhkan bisa di off kan juga. Nanti tampil. Nah, ini panjang karakter struk. Misalnya ini Anda menggunakan struk ukuran misalnya 80 mili, ada yang 58 mili. Anda ngaturnya di sini nih, panjang karakter struk, supaya misalnya tulisannya jadi lebih lebar. Anda tinggal mengedit ini panjang karakter struk, Anda coba-coba disesuaikan dengan kertas Anda. Ini di sini. Ini margin struk, ya margin atas, margin bawah, ya spasi atas dan bawah dari saat print struk melalui OTG. Ini pengaturan cetak invoice. Ini jika Anda ngeprint invoice ke printer Epson LX310. Ini panjang karakter juga bisa di-set, misalnya kertasnya lebih lebar tapi tulisannya terlalu sempit. Ini tinggal diatur di sini. Panjang karakternya bisa dirubah dan dicoba-coba disesuaikan dengan kertasnya. Ini tinggal Anda coba-coba diatur. Nah, printer Bluetooth ini untuk melakukan koneksi ke printer Bluetooth. Anda tinggal scan, nanti kalau printer Bluetooth-nya udah dinyalakan, scan nanti tertampil di sini, tinggal koneksikan. Printer LAN ini khusus printer LAN dari Epson yang tipenya TMU220D. Ini baru bisa koneksi ini. Ini settingnya ya rada rumit sih kalau yang belum tahu, tapi silakan Anda pelajari. Pengaturan akun udah, pengaturan database. Ini Anda bisa backup database secara internal. Hasilnya backup di tempat lain, ini supaya aman. Misalnya terjadi apa-apa gitu, Anda bisa backup secara internal atau bisa juga backup ke Google Drive. Ini ada fiturnya sudah disediakan, atau backup ke Dropbox, layanan Dropbox. Silakan Anda coba. Jika Anda kesulitan, Anda bisa bertanya ke customer service dari aplikasi EQSmart. Nah, seperti itu. Ini adalah yang saya jelaskan adalah fitur standar aplikasi EQSmart. Fitur
fitur yang gratis pun Anda dapat memanfaatkan fitur yang tadi saya jelaskan semua. Jadi tanpa Anda membayar pun fitur tersebut yang tadi saya jelaskan sudah dapat Anda gunakan secara gratis. Di EcoSmart juga ada fitur Pro. Anda cara melakukan upgrade fitur Pro melalui menu About. Di sini ini inbox. Di sini ada menu About, Anda bisa upgrade ke versi Pro. Di versi Pro nanti ada fitur-fitur seperti peringkat produk, Anda bisa tahu produk yang paling laku apa gitu dibeli oleh customer siapa, Anda bisa tahu. Terus ada juga peringkat customer yang paling sering beli siapa dan membeli produk apa aja ada di fitur Pro pada aplikasi EcoSmart. Di fitur Pro aplikasi EcoSmart juga terdapat fitur mode online. Ini untuk versi gratis ini data hanya tersimpan secara offline di memori internal HP masing-masing. Jadi ini tidak bisa dipantau dari jauh. Nah, supaya bisa dipantau dari jauh, Anda bisa menggunakan fitur EcoSmart versi Pro. Nanti setelah menggunakan fitur EcoSmart versi Pro, selanjutnya Anda pindah ke mode online. Setelah itu Anda bisa memantau usaha. Setelah itu Anda bisa memantau usaha Anda dari jauh. Misalnya Anda punya karyawan, staff kayak gitu, Anda bisa menggunakan EcoSmart versi Pro dan dapat memantau usaha Anda dari jauh. Di fitur EcoSmart versi Pro juga terdapat fitur toko online. Jadi selain fungsi kasir, Anda bisa otomatis memiliki toko online sendiri, baik toko online yang bisa dibikin menjadi APK. File APK itu file aplikasi Android yang Anda dapat upload ke Play Store, atau juga Anda juga nanti memiliki link alamat website toko online Anda. Jadi nanti customer tinggal dikasih link alamat website, customer bisa belanja di situ dan order di situ. Selanjutnya kita dapat proses melalui aplikasi EcoSmart. Jadi salah satu kelebihan aplikasi EcoSmart itu selain aplikasi kasir juga ada fitur untuk toko online atau online shop. Seperti itu khususnya untuk di aplikasi EcoSmart versi Pro. Anda bisa upgrade ke versi Pro. Jika kurang paham bisa bertanya di customer service. Selanjutnya menu share ini hanya untuk membagikan link download aplikasi EcoSmart. Nah, di sini ada kode outlet. Nanti misalnya Anda untuk mengelola multi cabang ini bisa menggunakan scan kode outlet ini. Ini nanti saya jelaskan di video yang lain. Terus ya mungkin itu cukup penjelasan dari saya tentang cara penggunaan aplikasi EcoSmart serta fitur-fitur yang ada di aplikasi EcoSmart. Silakan Anda coba sendiri fiturnya satu persatu, silakan dipahami. Jika ada kesulitan bisa bertanya ke menu customer service di aplikasi EcoSmart. Demikian tutorial dan penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat membantu usaha Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel EcoSmart jika Anda membutuhkan tutorial-tutorial kami selanjutnya tentang aplikasi atau tentang hal yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.